Bentrok antar ormas terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada Minggu sore. Seorang anggota ormas dilaporkan tewas dalam insiden ini. Bentrok antar ormas terjadi di Jalan Raya Perbatasan Cianjur, Sukabumi, tepatnya di Desa Gembrong, Kecamatan Gembrong, Cianjur. Bentrokan berujung pembakaran pos salah satu ormas. Bentrokan juga dilaporkan membuat salah satu anggota ormas meninggal dan lainnya luka-luka. Polres Cianjur telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, sepeda motor, dan 1 unit mobil. Menurut Kapolres Cianjur, Don Hermawan, kejadian tersebut merupakan buntut dari bentrokan di Kabupaten Sumedang. Dan pada pukul tadi 15.30 kurang lebih ada terjadi bentrokan fisik antara dua ormas hingga mengakibatkan satu korban meninggal dunia dari ormas BP dan satu luka-luka dari ormas BPKB. Dipicu dari adanya kejadian yang di Kabupaten Sumedang, sehingga di sini sebetulnya tidak ada konflik yang terjadi sebelumnya, tapi ini adalah dampak atau imbas dari kejadian yang ada di Sumedang. Polres Cianjur telah berkoordinasi dengan Polres Sukabumi untuk pengamanan di lokasi kejadian dan antisipasi bentrok susulan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Christian melaporkan. Gara-gara daun singkong, pemilik kebun tewas mengenaskan. Tersangka yang terpergok dan merasa terancam menebas pemilik kebun hingga tewas dengan golok. Tersangka berinisial RG ditangkap anggota Reskrim Polres Lampung Utara 6 jam usai menghabisi nyawa Ladoni, warga desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Tersangka dibekuk saat bersembunyi di wilayah Martapura, Sumatera Selatan. Kasus pembunuhan bermula saat tersangka mengambil daun singkong untuk pakan ternak di perkebunan korban. Kemudian korban yang memergoki langsung marah dan mencabut golok dari pinggangnya. Tersangka berusaha menghindar dan membalas membacok kepala serta leher korban. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa motor serta golok milik keduanya. Tersangka diancam 15 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Seorang pria nekat menghabisi nyawa seorang teman kencannya saat cekcok pembayaran jasa kencan. Mayat korban ditemukan di sebuah rumah kosong di Musirawas, Sumatera Selatan. Warga Desa Wonokerto, Musirawas, Sumatera Selatan geger dengan penemuan mayat seorang perempuan di sebuah rumah kosong. Korban pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kosong karena mencium aroma tak sedap dari dalam rumah. Polisi yang menerima laporan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan berhasil mengungkap pelaku pembunuhan. Pelaku diketahui bernama Bagus Triatmaja, anak dari pemilik rumah kosong tempat korban ditemukan. Sementara korban bernama Wulan Novia, warga Lubuk Linggau. Motif pelaku menghabisi korban terkait pembayaran jasa kencan. Usai berkencan, keduanya sempat cekcok karena korban menanyakan uang pembayaran yang tak sesuai dengan yang dijanjikan. Bersangkutan habis menerima layanan cek dari korban. Kemudian setelah selesai terjadi cekcok, pelaku melakukan inisiatif mungkin penganiayaan kepada bersangkutan. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Sobirin, Musirawas untuk diotopsi. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu dan anak ditemukan meninggal dunia di dalam perumahan mewah di Depok, Jawa Barat. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab pasti kematian korban.
Ibu dan anak ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya yang berada di perumahan Gema Pesona, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Polisi yang mendapatkan laporan langsung olah TKP dan menemukan kedua korban, yaitu Inyoman Anggreni di ruang tamu dan anaknya Kadek Widana Putra yang berada di dalam kamar. Kita temukan bahwa di dalam rumah tersebut ada mayat yang ditemukan itu di sana. Itu keluarga di sana, ada 2 orang mayat di sana. Itu setelah saya ketemu di sana itu antara orang tua, ibu dan anak. Usia ibu itu kurang lebih 53 tahun. Kemudian untuk anaknya itu 24 tahun. Untuk anaknya jenis kelaminnya itu laki-laki. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kedua jenazah ibu dan anak dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bogor, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Diduga tidak bisa berenang, seorang pemuda tewas tenggelam di pemandian air terjun Bantimurung 2. Seorang rekannya yang sempat berusaha menolong terseret ke dasar kolam. Jasad Al-Munawir dievakuasi warga Desa Borisalo, Kecamatan Paranglo, Kabupaten Goa untuk diserahkan kepada petugas Manggala Agni. Pemuda 18 tahun ini tewas saat mandi di kolam air terjun Bantimurung 2 pada Minggu pagi. Bersama dengan 6 rekannya, Al-Munawir mandi sampai berpegangan pada batu tepi kolam. Karena batu tersebut licin, pegangan korban terlepas. Diduga korban tidak dapat berenang sehingga tenggelam di dasar kolam. Seorang rekan berusaha menyelamatkan korban tetapi gagal. Ternyata kasus orang tenggelam pertama kalinya terjadi di lokasi ini. Warga diimbau untuk tidak berwisata di air terjun Bantimurung 2 karena membahayakan keselamatan. Sebaiknya hindari dulu ke lokasi tersebut karena beberapa waktu lalu memang ada juga korban. Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk bagaimana mengantisipasi agar hal-hal seperti ini tidak kembali terjadi. Sementara itu, jasad alumni Palang Merah remaja asal SMK 7 Makassar ini dievakuasi dan disemayamkan di Puskesmas Paranglo sambil menunggu kedatangan keluarganya. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dan pemirsa, seorang anggota Brimob Kelapa II, Barada Muhammad Kurnia, gugur dalam kontak senjata dengan KKB di Pegunungan Bintang, Papua. Jenazah Muhammad Kurnia kemudian dievakuasi ke Jayapura. Inilah proses evakuasi jenazah Barada Muhammad Kurnia yang gugur dalam kontak senjata dengan kelompok KKB Ngalum Kupel, pimpinan Lamek Taplo. Jenazah Muhammad Kurnia dievakuasi dari Kiwirok ke Oksibil menggunakan helikopter lalu diterbangkan ke Jayapura. Jenazah kemudian akan dibawa ke tempat kelahirannya di Aceh. 16 telah mendarat di Bandara Kiwirok helikopter Polri yang diterbangkan dari Bandara Oksibil untuk mengevakuasi jenazah. Dan pada pukul 07.43 heli berhasil mendarat di Bandara Oksibil. Selanjutnya jenazah kita semayamkan di RSUD Oksibil dan pada pukul 09.45 jenazah kita terbangkan ke Jayapura. Muhammad Kurnia yang merupakan anggota Brimob Kelapa II gugur akibat ditembak di sekitar bagian lengan kanan di depan Mapolsek Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Baku tembak berawal pada pukul 4.50 dan Muhammad Kurnia dilaporkan meninggal dunia pada pukul 5:15 waktu Indonesia Timur. Dari Pegunungan Bintang, Papua, Omega Batkorumbawa, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, satu anggota TNI juga gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Sementara satu tenaga kesehatan ditemukan meninggal dunia pasca penyerangan puskesmas di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata di Papua semakin meresahkan. Selasa pekan lalu, seorang prajurit TNI, Pratu Ida Bagus Putu, gugur dalam kontak tembak di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kontak tembak terjadi saat anggota TNI tengah mengamankan bandara untuk mengevakuasi jenazah tenaga kesehatan yang juga meninggal akibat penyerangan KKB.
Suster Gabriela Mailani merupakan seorang tenaga kesehatan yang ditemukan meninggal dunia pasca KKB menyerang puskesmas di distrik Kiwirok pada 13 September lalu. Bahkan, dalam proses evakuasi jenazah dari dasar jurang, petugas sempat ditembaki oleh kelompok separatis. Bukan hanya puskesmas, sejumlah fasilitas umum termasuk sekolah dan balai kota di distrik Okika, Kabupaten Pegunungan Bintang juga dirusak dan dibakar. Pasca berbagai teror ini, belasan warga sipil dan guru dievakuasi Satgas Nemangkawi dan Kepolisian Pegunungan Bintang keluar dari Kiwirok ke Oksibil. Setelah tiba di Oksibil, para pengungsi dibawa ke Mapolres untuk pemeriksaan kesehatan dan trauma healing. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, menolak ditertibkan pedagang kaki lima di kawasan Puncak Bogor ricuh dengan Satpol PP. Kami akan kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.